Oke, kalau begitu kita bakal saksikan untuk Irengul terakhir di hari ini. Ini dia, selamat menyaksikan. Let's go. Terpantau akan mengganyang KFKZ, tapi dari Scotty agak sedikit mengulur dulu untuk mencari beberapa vehicle dari rekannya, menuntaskan pemain-pemain dari SLI. SLI gocek-gocek juga, tapi dari segi posisi, defense yang dimainkan adalah sisi atas Pepeng. Pistol doang cuy, mampu atau tidak Prince Pepeng, tapi kokangan granat. Masih gagal Moana, kepental sama granat sendiri. Agak kepental, tadi granatnya tidak langsung terlempar dengan sempurna. Tapi lihat Ganyang, wah ini dia gerakan-gerakan Ganyang. Tapi Scotty akhirnya bisa dapetin satu pemain dari SLI, I4. Ditumbangkan dengan cepat, belum ada follow up untuk langsung mendapatkan confirm elimination. Tapi Moana mendengarkan langkah kaki di bagian bawah, berpindah lagi observernya, entah mau menyorot menuju ke arah yang mana. Tapi Moana kembali lagi masuk ke arah dalam, belum ada elimination yang dia dapatkan. Dari tadi lompat masuk, gemes banget gue dari tadi. Kenapa nggak langsung di end dulu itu satu di bagian dalam, tapi Leo JR. Bantuan datang dari KFKZ untuk mendapatkan korban berikutnya. Pepeng kali ini yang langsung tergeprek begitu saja. Tapi Boboho berhasil menculik satu pemain yang lengah. Moana dipulangkan memang menuju ke arah lobby. Tersisa dua pemain dari SLI kali ini. Pelko datang untuk memberikan follow up. Ganyang masih ada di arah broken wall-nya. Belum bergeming sama sekali. Bahkan nggak ada pergerakan lagi supaya nggak ada step yang terdengar oleh KFKZ. Yes, masih dicari, masih agak menunggu juga momentum dari Boboho. Tidak ada healing yang terlihat jelas untuk melakukan menambahan HP barnya. Tapi Scar L tajam. Tapi Scar L kayaknya kalah juga dengan SMG dan juga PP Bison. Dimana dari Pelko udah jelas punggungnya melakukan terganyang-ganyang. Dan di sebelah kiri Scotty sadar betul dibalik dari broken wall. Di rumah roti ini dia juga harus defense. Dan Ganyang coba masuk dan gue pikir ke arah tangga. Oh, Scotty-nya ngegocek keluar, putar kanan kiri, mana crossing, dan akhirnya Boboho lah yang melakukan guntingan dari arah yang berbeda. Tapi Pelko berhasil di-revive. Itu dia yang tadi gue lihat, mana follow up-nya, mana N-nya, tapi ternyata malah menargetkan yang lain terlebih dahulu. Pelko ada di bagian dalam dari gudang ini, dua pemain sudah mulai mendekat. 2 melawan 1 tadi, tapi belum ada yang maju, belum ada yang berinisiatif untuk mendekat. Tapi ARPM malah yang mendekat menjadi third party, membaca situasi dan mendengarkan huru-hara yang terjadi. KFKZ yang berinisiatif cepat untuk mengambil bagian lower ground-nya, dan ini bakal menjadi SLI versus ARPM. Tahu jelas sebenarnya mereka udah kalah resource juga ya. Kalah darah, kalah fast helm juga. Tarik mundur, mungkin persediaan dari SMG mereka pun juga berkurang banyak. Sehingga mungkin juga mereka membaca sisa outer yang ada dari compound ini. Membuat awareness mereka tahu ARPM juga menabrak mereka dan tarik mundur adalah opsi yang terbaik. Membiarkan dari SLI secara otomatis tergeprek oleh ARPM. Tapi ARPM mereka masih melakukan hard check masing-masing dari compound yang tadi terjadi fight antara SLI dan juga KFKZ. Tapi Tensky di sebelah kiri masih sedikit-sedikit bisa melihat pemain dari KFKZ. Ya, kalau dapat infonya, kalau misalkan dari KFKZ-nya di bagian dalam rumah, kayaknya bakal susah buat kedetek sama split yang dimainkan oleh ARPM. Sementara kalau kita lihat dari pop-up zona Junior yang menang, Milta ditinggal, Novo ditinggal, Yasnaya, Y-nya juga nggak ngatut. Namanya juga analis internasional bro. Itu dia bermain-main kayak Boboho yang baru aja ngedapetin satu pemain, ingin langsung dipulangkan ke lobby, tapi ternyata tabrakan dari seorang Tensky membuat Boboho tumbang dan gagal mendapatkan tambahan 1 poin. Bahkan Ganyang dibuat tak berdaya walaupun 2 pemain dari ARPM tumbang. Tapi backup mereka lengket banget KLM. Yes, dan fight masih berlanjut dari KFKZ. Mereka tahu jelas bahwa ARPM pun juga terjatuh 2 player berkat dari SLI. Namun dari Pelko dan juga Lau mencoba memutar dulu, mencari sedikit space untuk menjaga jarak. Tapi ya, Pelko menunggu momentum saja. Ada ARPM juga tarik mundur ke compound yang dia tempati. Ataupun gudang di sebelah kanan. Dan Hayden masih gatel untuk mencari lootingan tambahan, tapi Hayden ternyata dia cabut, dia membawa bagi dan belum ada initiate sama sekali dari KFKZ untuk memulai ataupun mengenderangin perang ke arah ARPM. Dia kayaknya nggak bakal rusuh sampai ada yang free shot sih menurut gua. Iya nggak sih men? Bener-bener nungguin kayak ya udah ada kalau dia hoki nih ada yang diem, ada yang ngangong disikat. Tapi kalau misalkan kayak gini harusnya enggak ya. Karena bakal rugi juga. 2 lawan 4 sih dia harusnya udah tahu. Ini sikat bosku. Oh belum, sabar, masih ada yang turun. Di screening dulu ternyata sama ARPM. Iya, ini udah ngebaca juga kayaknya situasinya dari KFKZ kayak kalau kita stay di sini kita bakal dicari, jadi ada satu blind spot. Nggak kelihatan, saya cicak, tahan napas. Belum ada yang bergerak sama sekali.
Liu JR tertangkap, dia ada sedikit distraction, tapi lihat Rizwan lemparan granatnya ternyata menuju ke arah Sniper Tower. Itu berkat informasi Tenskim yang menurut gua dia dapat informasi bahwa 2 lagi masih ada. Oh, Yang tarik mundur ke belakang dan membuat dari Hayden. Tertembak peluru banyak. Akankah decision dari ARPM? Tarik mundur lagi. Ingin melakukan komitmen fight ke arah dari KFKZ yang sudah terspotlight. Tapi Pelko posisinya masih belum diketahui dan mungkin Hayden bakal coba dimasak. Marco maju berbarengan dengan Hayden, mencari dari seorang Leo. Diprediksi dulu batu demi batu dan jump shot terakhir. Mestinya Marco mendapatkan Leo sangat mudah dan DBS menjadi senjata andalan di jarak dekat Marco. Satu lagi dari Scotty, dari Pelko, sorry maksud gue. Dan Pelko masih aman, selamat, damai, sentosa, adil, dan makmur. Waduh, lengkap banget, lengkap tuh gue lihat. Kayak doa ulang tahun deh. Iya. Jadi badut bang dulu bang. Ucapan naik jabatan juga gitu biasanya tuh ya. Semoga sehat, adil, dan makmur tuh. Ucapan selamat, sudah naik jabatan. Semoga tetap adil dan makmur. Tapi adil? Gitu kan. Adil. Karena harus amanah ya, jadi harus adil. Lihat nih. Keadilan bakal dikasih nggak sama last man standingnya dari KFKZ? Pelko kan tadi ya, yang tadi masih Pelko ketinggalan sendiri sebagai last man standing, sementara RPM kayaknya masih nyari. Rasa penasarannya tuh apakah emang timbul kalau emang lu udah ngedapetin satu, tinggal satu lagi nih. Tapi gitu. terlalu waste juga yang dilakuin sama ARPM ya. Kayak dia lebih mencari satu orang ini yang mereka udah dapetin, ya udah 3 udah cukup harusnya. Tapi dari ARPM entah apa yang mereka lakukan untuk menambah poin terus-terusan, padahal mereka cuma hanya nyari satu orang, bahkan timnya juga udah gak ada, udah pergi deh dari situ. KFKZ-nya. KFKZ udah pergi. Dia RP masih nyari aja lalo orangnya dadah. Makanya bener-bener tempat yang fleksibel dan konkret tuh yang mana sebenarnya bisa dimainin. Baru dibahas 3 match bagus. Rezi bakal menjadi pemain pertama yang tumbang dari Bigetron, tapi tidak sempat dipulangkan ke lobby karena backup. Dia datang juga begitu cepat. Rezak jarak dekat itu nge-scope-nya gue yakin kaget. Yes, dan juga bagaimana dari Jobreki cepat banget refleks yang dimainkan. Langsung melakukan proning. Tapi granat pastinya dilemparkan terlebih dahulu dari Jobreki yang setelah memberikan punggung dari Axel. Chance terjadi. Namun Cloud coba mengiringi juga fight yang terjadi. Pecah sekali. Bigetron kali ini tergeprek. Tapi Pandu masih melakukan perlawanan dari seorang Leon DZ bersama dari DMC dan Bigetron. Akhirnya kalang kabut juga. Habis chicken, terbitlah Tusun. Jadi agak setuju main dibilang sama Piver tadi, jangan terlalu dielu-eluin ya. Terjadi tiba-tiba di match keempat mereka turu dengan cepat, bahkan tidak membawa poin sama sekali. Tapi Kiki Boy dari tim Cloud yang masih berusaha untuk mendulang poin supaya Cloud bisa naik lagi, bahkan ditabrak langsung masuk ke dalam dari showroom ini. Dan Kiki Boy dapetin satu persatu pemain dari TX. Mortali ditumbangkan begitu saja walaupun Brown sempat memberikan perlawanan, tapi Cloud begitu mepet defense-nya, backupnya cepat, membuat mereka terselamatkan. Berbeda hasilnya dengan Pandum yang tadi memotong pergerakan dari Bigetron, turun dari bukit, ngehajar satu tim yang lain lagi. Yes, Pandum berarti atap. Oh bener atap. Karena tadi gue kira jaraknya agak deket, berarti di lantai 2-nya. Ternyata begitu di zoom out, bener-bener Audrey ada di bagian atap kali ini. Benerin lotek, tapi Audrey granatnya korek terlebih dahulu untuk menjatuhkan satu pemain dari RPM. Ya sebagaimana dari Audrey, benar-benar ini memainkan skema Spider-Man. Barusan saja berkolaborasi dengan PUBG Mobile dan langsung mendapatkan kembali dengan takedown yang dihasilkan. Poin eliminasi bertambah lagi untuk Boom. Dan circle makin ke kanan ternyata membuat dari pemain-pemain dari Boom. Dan juga ARPM harus cepat menyelesaikan fight. Hayden berhasil menjatuhkan dari Okta. Masih berputar-putar dulu untuk dari seorang Pedro. Gila Pedro, jump shot yang sangat dalam. Dia licin banget. Pedro masih gatal, dia tahu jelas di mana ada triple smoke. Ke arah dari Marco, Audrey yang selama ini kelihatan hilang performanya. Untuk sekali lagi mampu atau tidak melakukan clutch. Audrey masih bertahan diri. Reload terlebih dahulu untuk dia melakukan reset. Terakhir dari Pedro. Aka Audrey mampu menyelamatkan Boom Esports. Gila di clutch coy, one man show dari seorang Audrey. Dari bagian atap masuk bagian dalam. Tapi kali ini Rocky datang dengan jump shoot indahnya membuat Boom Esports tidak bisa melakukan reset atas knock dari anggota-anggota mereka. 2024 ya waktu itu, peringkat 5, bahkan tidak hanya mewakili dari Indonesia, mewakili dari Southeast Asia juga. Tapi lihat dari Alpha, respon cepat banget tadi untuk bisa menangkap satu pemain dari Point Chekri. Hansil tumbang begitu saja, saudara berhasil diamankan. Ada Horboys yang ikut
ikut campur di perang ini. Belum terlihat gerakannya bakal seperti apa, tapi lihat Rusen Shuriken dari seorang Hansporyu di cancel karena merespon keberadaan pemain Dewa yang tiba-tiba keluar dari shake tersebut. Alpha tercicil darahnya, heal up dia lakukan, granat dilempar juga oleh seorang Hansporyu. Smoke harus di pop up, sumpah itu jadi Hansporyu bingung tuh antara ngepress sama revive ke arah Hansteel. Soalnya dari Arkal juga ngebuat dari Hansporyu juga bingung. Ini mau ngelempar ataupun bakal nembak. Tapi Lele Boy agak sedikit berbeda. Dia mencoba sedikit-sedikit ngelakuin zoning out juga agar pemain-pemain dari Void Chaikri pun juga tidak terlalu masuk karena dari tim Dewa United. Lele Boy memberanikan diri, ada satu vision yang terbuka yang mungkin dia lihat dari sebelah kanan bersama dari Arkal memberikan asist. Tapi Hansporyu licin banget Boy, tapi belum ada satu praktis yang dia lakukan untuk fokus ke arah satu angle saja. Tapi di atas tiba-tiba saja Horboys mencoba merusak party ataupun skema yang dimiliki dari Dewa United di backstep. Horboys masuk di waktu yang tepat secara tidak langsung. Void Chaikri ada nafas berkat Horboys. Sumpah ini DU 2 kali kena apes cuy. Tadi dia ngehajar Pandum di third party dari belakang. Sekarang dia ngehajar Voin di third party sama Horboys. Revive dimaksimalkan dalam satu gubuk ini. Smoke sudah mulai hilang, Horboys semakin ngepress sementara Voin hanya bertahan di bagian lower ground-nya aja. Sama-sama masuk menuju ke zona, tapi ada di ujung dari zonanya. Arkrow tidak akan diselamatkan sementara Konslet masih mencari mantan timnya yang ada di arah lower ground. Extor dapetin satu pemain Arkrow, langsung ditumbangkan begitu saja, tapi Lele Boy juga berhasil mendapatkan trade knock-nya menuju ke pemain dari tim Horboys. Berhasil satu tumbang, tapi Konslet harus lari, Potato keluar dari persembunyiannya. Horboys terlalu fokus mereka menuju ke arah Dewa United, membuat setup mereka bisa diantisipasi oleh Void Chaikri. Tarik mundur dulu dan Foxy. Oh, Foxy dapat Extor. Extor ini yang disandra cuy. Yang memang sudah ter-knockdown. Tapi smoke di atas ternyata untuk menutup angle dari Horboys. Untuk tidak bisa ditembak dari Hansporyu. Maksud hati adalah memberanikan diri melihat sedikit-sedikit ke arah dari Horboys. Tapi pukulan granat akhirnya membuat dari Void Chaikri mengurungkan niatnya. Ya agak terlena tadi gue melihat elimination fitnya. Gue kira tambahan knock ke arah Horboys dari Void, tapi ternyata sebatas dari confirm elimination. Akan melihat tim yang bakal berperang lagi. Xerxes tumbang di atas mobilnya sendiri. Glue kelabakan mereka ingin langsung dobrak menuju ke arah pertahanan dari tim Pandum. Dimsy ada di bagian balkon, dia lompat dan bisa dapetin satu pemain dari tim Glue. Dimsy masih bisa menggocek di bagian bawah. Kalau tadi dia tumbang duluan, sekarang dia bakal menjadi pahlawan. Molotov dilemparkan juga membatasi pergerakan dari Glue yang ada di lantai 2. Bahkan Joe Brainkey juga berhasil diamankan. Trade talk terjadi, Cluster dapetin satu Xbox, dapetin pemain-pemain dari arah tim Blue Blue. Ini agak kecoh. Kecohannya banyak banget karena Nightmare juga akan mengganggu dari sisi luar. 2 match Erangel temponya cepet banget. Ini stage 5 sisa lama. Sisa 5. Ini cepet banget tempo yang dimiliki. Ini bakal bisa menjadi satu spotlight dari Crusher yang gagal kembali di tangan dari Dimsy. Dimsy dapetin 2. Dimsy dikeprek lagi dari seorang Hextas. Oh no! Tapi gagal Leo DZ. Hextas masih kuat. Hextas 1v1 situation. Dengan Pandum dan selesai. Nightmare berhasil untuk melakukan clutch keseluruhan dari seorang Hextas. Glue masih lontang-lantung, tiba-tiba Nightmare juga datang. Datang lagi tuh. Oh, Datang lagi Clow. Ini bosku. gua kira tuh Clow bakal ganggunya Horboy sama Voin loh, tapi ternyata mereka lebih tertarik sama perumahan. Sementara Clow kali ini Limboy tadi mengganggu perang, mengganggu perjalanan yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Nightmare. Satu pemain dari Nightmare sudah mulai split ke arah luar, meninggalkan 2 di titik ini. No Mercy sudah ditumbangkan, menyisakan Limboy yang akan langsung gerasak-gerusuk masuk dan memulangkan Kenboy menuju ke arah lobby. Clow berhasil meretake tempat ini dan cabut tadi beberapa pemain dari tim Horboys. Ini dia Clow datang lagi menjadi third party, tiba-tiba mereka ada di barisan paling tinggi, tapi Kiki Boy dapetin satu. Iris di steal elimination begitu saja. Void Chaikri tidak sempat untuk bisa mendapatkan confirm elimination, tapi Potato dengan PB Bison yang malah bisa menjatuhkan satu pemain dari tim Clow yang mendekat. Kiki Boy tumbang, tapi masih ada Toto, masih ada Regats, masih ada Limboy yang siap untuk memberikan backup dari atas bukit ini. Tadi yang cabut ternyata pemain dari Nightmare, bukan pemain dari Horboys, karena Horboys tadi masih bersengketa dengan pemain-pemain dari Void Chaikri. 2 memang tumbang, dapat waktu nggak kira-kira nih buat revive ke arah Void Chaikri? Oke, Toto santai dulu, Toto chill dulu. Yang penting resource sekarang makin granat nggak ada, berarti hanya peluru saja ataupun beberapa molotov. Molotov pun juga tidak ada, hanya Limboy saja yang bakal bisa membatasi pergerakan dari Foxy. Jumpstone terakhir melakukan finishing karena dari Void Chaikri yang mestinya Void Chaikri ini bisa hashtag di 2 saja, tapi Hexas sedikit merusak karena dia seorang diri, diem doang. Kalau sampai Hexas clutch, ini sih
Gagal. Oh. Yang pastinya di atas kertas, Claw lah yang memenangkan match kali ini dan winner-winner chicken dinner secara mudah untuk mereka. Yeay, kita bakal melihat kembali lagi ada tim yang berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner. Jadi nggak bosan, nggak melulu itu-itu aja.